Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi. Perkenalkan, nama saya Santi Susanti, asal sekolah SMP Negeri 5 Sagaranten 1 Atap. Dan saya Ahmad dari SMA Negeri 1 Cikembar. Saya Muhammad Rizky Fahlevi dari SDN Negeri Selawangi. Kami akan melaksanakan tugas yaitu demonstrasi kontekstual dari modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Berikut video kami dan semoga bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah Pak. Ya gimana Pak hari ini jadi ya melaksanakan coachingnya? Baik Ibu, kebetulan Pak Rizky teman saya hari ini siap katanya untuk melaksanakan coaching. Insya Allah akan dilaksanakan sekitar jam 8-an Ibu. Oh iya, baik Pak. Nah, sebelum kita melaksanakan coaching, sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Baik, Pak Ibu. Ahmad ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Pak. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Terus bagaimana Pak Ahmad memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga yang disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu seperti yang telah disampaikan kemarin ya Pak, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertama-tama pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Pak Ahmad, kompetensi apa yang akan Pak Ahmad kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, mohon izin, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama tentunya kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot sehingga diharapkan dapat mendorong potensi coaching gitu, seperti itu Ibu. Oke Pak. Pertanyaan kedua nih Pak, kompetensi mana yang akan Pak Ahmad kembangkan secara spesifik Pak yang ingin diobservasinya? Baik Ibu, yang kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan tentunya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi saya sebelumnya menyampaikan dapat mendorong coachee untuk mengungkapkan potensinya, seperti itu Ibu. Oke Pak, terus selanjutnya atau kemudian yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Ahmad dalam proses coaching kali ini Pak? Saya berharap dalam proses coaching kali ini coachee atau peserta coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya, seperti itu Ibu. Oh begitu ya Pak ya. Oke. Baik Ibu. Kalau seperti itu ya demikian dulu ya untuk sementara pertanyaan saya. Silakan selamat mengobservasi, mengcoaching ya Pak. Baik Ibu. Sekali lagi terima kasih Ibu ya. memberikan arahannya. Ya, Terima ya. kasih. Mudah-mudahan sukses, lancar semuanya Pak. Baik Ibu, amin. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak. Begini Pak Rizky, akhir-akhir ini saya melihat Pak Rizky nih nongkrong-nongkrong di kantin, kelihatannya agak murung nih.
Ada permasalahan apa kelihatannya Pak Rizky? Ya, jadi begini Pak, ada beberapa hal yang saya pikirkan tentang bagaimana saya itu bisa meningkatkan kompetensi saya Pak dalam mengelola kelas Pak. Oh, betul sekali. Itu tentunya dalam pengelolaan kelas ini diharapkan dapat mendorong peserta didik tentunya ya. Kira-kira tujuan dari obrolan kita hari ini apa Pak Rizky ini? Pak Rizky? Saya ingin lebih ke menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa-siswa saya Pak. Baik, Pak Rizky. Tentu saya catat, saya ulangi kembali tujuan dari diskusi hari ini itu terkait dengan kondisi lingkungan kelas ya yang kondusif. Nah, Ya, betul. permasalahan apa yang tentunya menurut Pak Rizky dalam proses lingkungan belajar, ada permasalahan lingkungan belajar ini apa saja yang Pak Rizky kelihatannya gitu seperti itu dapat diprediksi, Eh, dapat diidentifikasi. ya, gini Pak, jadi saya itu masih merasa kesulitan untuk mengendalikan siswa-siswa saya yang suka berbicara itu Pak pada saat pelajaran berlangsung. Jadi ketika saya menerangkan masih ada saja siswa yang ngobrol gitu Pak. Seperti itu Pak kurang lebihnya. Baik, 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 Pak Rizky. Tentu hal tersebut tentunya jadi permasalahan yang mesti harus diatasi tentunya ya Pak Rizky. Nah, Ya. kira-kira apa yang akan Pak Rizky rencanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu seperti itu agar proses pembelajaran berhasil seperti yang diharapkan oleh Bapak gitu, seperti itu Pak Rizky. Ya mungkin Pak, saya akan memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik lagi kepada siswa. Dan juga saya juga akan menggunakan beberapa metode dan model pembelajaran yang bisa lebih menarik perhatian anak-anak dan juga lebih bervariatif lagi nanti dalam pembelajarannya Pak. Wah, mantap. Tentu dengan model yang bervariatif ini akan memberikan dampak positif ya. Diharapkan dapat mendorong peserta didik lebih aktif lagi dalam belajar. Luar biasa. Saya kira saya sepakat dengan pendapat Pak Rizky tentang hal tersebut. Pada akhirnya tentu ada tujuan yang diharapkan oleh Pak Rizky dan sebagai tanggung jawab dari permasalahan tersebut atau dari solusi tersebut kira-kira apa Pak Rizky nantinya sebagai jawaban dari permasalahan tersebut gitu. Mungkin nantinya saya akan terus memberikan penguatan positif kepada murid-murid saya yang yang tidak bisa memperhatikan ketika di kelas, dan juga memberikan pujian atau penghargaan kepada mereka yang diam, agar anak-anak yang tidak memperhatikan itu menjadi lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu Pak. Baik, luar biasa Pak Rizky. Semoga apa yang Pak Rizky rencanakan, apa yang Pak Rizky sudah sampaikan, saya sangat tertarik sekali dan menarik sekali. Tentunya diharapkan dapat mendorong proses pembelajaran yang kita harapkan atau khususnya Pak Rizky dalam proses belajar di lingkungan kelasnya. Terima kasih Pak Rizky, silahkan semangat, semoga proses belajar lebih baik lagi. Ya, amin amin. Terima kasih juga Pak atas waktunya dan juga arahannya dari Bapak kepada saya. Mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini dengan Bapak, saya bisa lebih baik lagi nanti dalam pengelolaan kelas saya. Terima kasih, saya berikan Pak. Amin, amin. Baik, selamat siang. Assalamualaikum Pak Rizky. Selamat siang juga Pak, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam, baik Ibu. Ya, alhamdulillah Pak. Pak Ahmad tadi telah melaksanakan coaching dengan sangat baik Pak. Nah, terima kasih Ibu. Penutupan,
Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak sama Pak Ahmad dalam kegiatan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Ahmad lakukan selama pelaksanaan kegiatan coaching tersebut terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, dalam pelaksanaan coaching yang udah saya laksanakan, tentunya apa yang saya laksanakan sesuai dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab yang akan dipraktekkan atau dilaksanakan oleh coach saya. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya dan juga menumbuhkan solusi yang dihadapinya. Seperti itu, Ibu. Oh, ya baik Pak. Menurut saya selaku observer, saya telah melihat proses coaching tadi Pak Ahmad dan Pak Rizky sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta dan Pak Ahmad sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Rizky sehingga Pak Rizky bisa menemukan solusi atas permasalahannya dan coaching tadi sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching Pak. Terus pertanyaan berikutnya ini pertanyaan terakhir ya Pak sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Ahmad kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang sudah dilakukan Pak? Tentu dalam proses coaching ini yang paling utama adalah memahami dan tentunya lebih mempelajari lagi tentang alur tirta ini sehingga diharapkan dalam proses coaching akan lebih baik lagi seperti itu Ibu. Baik Pak, itu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi ya Pak. Amin. Terima kasih Ibu atas Sama-sama bimbingan dan Pak. arahannya. Sama-sama. Demikian mungkin observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Pak. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Selamat pagi. Apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Hari ini Ibu akan melaksanakan observasi. Maaf, salah lagi dari observasi. Supervisi ya. Santai. Jangan tegang. Makan siang Pak. Bentar, Ibu. Saya juga galau Pak, ya tuh banjir. Nah, jadi abdi nunggu. Kan ini observasi ya, oke. Coachingnya Kan Pak. coaching ya, oke Bu, maaf Bu. Aduh, bentar Ibu. Tidak Hanya kalau apa-apa. tadi itu direkamnya langsung. Udah. Oke. Kawitan Ibu? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam Pak Ahmad, selamat pagi. Ibu, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Pak, baik-baik saja. Iya. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat-sehat Ibu ya. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching informasinya? Ya, alhamdulillah Pak, hari ini kita sudah membuat jadwal dengan Pak Rizky ya Pak. Kami akan melakukan coaching Pak. Oke, baik. Sebelum melaksanakan coaching, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan untuk bekal dalam proses pelaksanaan coaching tersebut. Tentunya alur yang akan dilaksanakannya harus sesuai dengan alur tirta, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi tentunya. Pertanyaan pertama, Ibu, izin saya menyampaikan,
kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Pak Ahmad, insya Allah Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present Pak, atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan menanyakan dengan pertanyaan berbobot, supaya mendorong koci untuk menggali potensinya Pak Ahmad. Wah, luar biasa. Berarti Ibu udah mempersiapkan luar biasa tentang Hmm, proses coaching kali ini. Yang kedua, Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada saat pelaksanaan coaching tersebut, Ibu? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan, memberikan pertanyaan berbobot Pak kepada koci Pak. Baik, Ibu. Satu lagi pertanyaan dari saya, Pak, ya. indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching tersebut, Ibu? Ya baik Pak Ahmad, insya Allah saya menginginkan dalam proses coaching kali ini agar coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi coach Pak. Baik, Ibu. Terima kasih. Oh, begitu ya. Demikian dulu, Ibu, untuk kali ini. Silahkan Ibu sekarang melaksanakan coaching dengan coachingnya. Semoga lancar dan sukses, Ibu. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Doain mudah-mudahan lancar ya Pak. Amin, Ibu. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ahmad, terima kasih. Assalamualaikum Bu Santi, sedang apa Ibu? Waalaikumsalam Pak Rizky. Ini saya sedang membuat video pembelajaran Pak. Begini Bu Santi, maaf kalau boleh saya mengganggu waktu Bu Santi sebentar boleh? Ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu? Oh tentu boleh banget Pak. Kebetulan video pembelajaran saya juga sudah hampir selesai Pak. Oh iya, terima kasih Ibu. Ya, mari duduk Pak Rizky, kita ngobrol santai ya sambil mindfulness ya, atau mau kopi dulu Pak atau teh manis Pak? Terima kasih Bu atas tawarannya. Dan maaf sekali lagi Bu ya sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak Pak, tidak sama sekali ya. Oh iya Pak, ngomong-ngomong ada apa Pak? Atau ada dibicarakan? Sepertinya kelihatannya serius sekali ya Pak Rizky. Iya Bu, jadi begini, akhir-akhir ini saya sedang dilanda kebingungan dan saya ingin mendapat solusi atas kebingungan yang saya alami saat ini Bu. Gitu ya. Baik Pak Rizky, semoga dengan pertemuan kali ini Pak Rizky mendapatkan solusi atas kebingungan tadi ya Pak Rizky ya. Iya Bu. Coba Pak Rizky ceritakan apa yang membuat Pak Rizky resah saat ini atau bingung Pak? Nah, jadi begini Bu Santi ya. Jadi setiap saya melakukan pembelajaran di kelas, ternyata sepertinya murid saya itu tidak semangat Bu dan bisa dibilang agak cuek gitu Bu kepada saya saat mengajar itu. Cuek bagaimana Pak maksudnya? Nah, jadi murid-murid saya ini kurang memperhatikan pembelajaran yang saya sampaikan. Mereka yang ada hanya bercanda, menggambar, malah ada yang tertidur juga Bu itu di kelas itu. Begitu ya Pak. Terus menurut Pak Rizky, alasan apa yang membuat mereka seperti itu Pak? Nah, mungkin karena dari saya juga Bu ya, dalam mengajar kurang mampu begitu menarik gitu. Jadi kurang menarik bagi murid-murid saya Bu. Nah, kira-kira apa yang perlu Pak Rizky ubah dengan cara mengajar di kelas supaya murid-murid termotivasi dan tertarik dengan pembelajaran Pak Rizky? Mungkin dengan merubah cara mengajar saya di kelas Bu ya. Misalnya seperti menggunakan teknologi zaman sekarang atau oh ya Bu, saya punya ide ya. Saya harus mengevaluasi metode, strategi dan media pembelajaran yang
digunakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa, Bu. Saya Hmm. juga baru ingat, Bu, sebelum itu berarti saya harus melaksanakan dulu asesmen awal ya, seperti apa namanya tes diagnostik, mungkin ya. Satu lagi, Bu, saya akan memberikan ice breaking mungkin nanti di awal pembelajaran agar murid tidak jenuh dan biar lebih berkonsentrasi lagi. Oh, bagus sekali idenya, Pak Rizky. Bisa dicoba tuh. Mungkin respon dari murid-murid Pak Rizky akan berbeda jika penyajian pembelajaran seperti itu, Pak. Ya, baik Bu. Mungkin saya akan coba ide ini untuk pembelajaran selanjutnya nanti, Bu. Oke, baik Pak. Apa rencana yang akan dibuat Pak Rizky untuk lebih menarik murid-murid dalam belajar? Yang pertama, seperti yang sudah saya bilang, melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan gaya belajar dan karakter siswa yang membantu saya menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Yang kedua, memanfaatkan media pembelajaran yang menarik seperti flashcard atau saya buat dengan aplikasi Canva lah misalkan ya. Yang ketiga, menyajikan video animasi dari YouTube untuk menjelaskan materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya keempat, membuat lembar kerja peserta didik yang lebih menarik dengan desain kekinian lah istilahnya, atau berbentuk TTS ataupun puzzle dan lain sebagainya. Saya juga menggunakan strategi pembelajaran berbasis kelompok untuk mengaktifkan kerjasama antar peran siswa. Mungkin itu Bu yang tadi selintas sudah saya pikirkan. Masya Allah, bagus sekali idenya Pak Rizky. Saya yakin murid-murid Pak Rizky akan lebih semangat dan senang dengan rencana pembelajaran yang akan Pak Rizky sajikan nanti. Pak Rizky sudah siap dengan semua itu? Nah, itu dia masalahnya Bu. Karena saya gaptek Bu ya, kurang mengerti IT ini. Tapi saya akan coba mungkin nanti ke Pak Ahmad sebagai operator sekolah ya, agar apa agar bisa membantu saya lah istilahnya untuk menyiapkan pembelajaran tadi Bu. Sangat bagus Pak, solusi yang akan dilakukan Pak Rizky sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Pak Rizky hadapi. Saya yakin Pak Rizky akan lepas dari kebingungan menghadapi murid-murid yang kurang semangat dalam pembelajaran Pak. Alhamdulillah. Sekarang saya merasa lega Bu, karena jujur ya saya pada awalnya bingung gitu ya, harus bagaimana mengatasi permasalahan ini Bu. Syukurlah Pak Rizky sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Rizky rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Rizky lakukan untuk menjalankan rencana itu, Pak? Sepertinya saya akan terus berusaha sekuat tenaga dan kemampuan saya dengan melakukan perubahan cara mengajar saya agar murid-murid saya selalu senang dan juga termotivasi melakukan pembelajaran melakukan pembelajaran ketika bersama saya Bu nantinya di kelas. Ya, alhamdulillah, itu ide yang sangat bagus sekali Pak Rizky. Semoga dapat segera terrealisasi ya, dan dapat menghilangkan kebingungan Pak Rizky saat ini. Amin, amin. Terima kasih ya Bu sudah memberikan waktunya untuk saya bisa mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga nanti kita bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan kebahagiaan nantinya dan motivasi untuk murid-murid kita Bu ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Amin. Sama-sama Pak Rizky. Baik Bu, saya permisi Bu ya kembali ke ruangan guru dulu. Ya, Terima Pak kasih. Rizky, silakan. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ahmad. Baik Ibu, tadi saya udah melihat proses coaching yang Ibu laksanakan, luar biasa sekali dan tentunya sangat menginspirasi buat kita semua tentunya.
Sebelumnya, sebelum penutupan pelaksanaan observasi kali ini, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, Ibu. Iya, Mohon baik, izin. Pak. Baik, yang pertama, eh, apa saja yang sudah Ibu lakukan selama pelaksanaan kegiatan coaching tersebut terkait dengan indikator ketercapaian yang tentunya Ibu inginkan seperti itu. Baik Pak Ahmad, tadi dalam pelaksanaan coaching ini saya telah melaksanakannya dengan menggunakan alur tirta Pak, Baik, dengan baik. menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak. Baik, Ibu, luar biasa. Oke, Ibu, menurut saya selaku observer kali ini, saya telah melihat proses coaching tadi, yaitu Ibu Santi dan Farizki sudah berjalan dengan sangat baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu telah berusaha atau sudah berusaha menggali dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dapat membangkitkan atau menimbulkan potensi dari Farizki tentunya, dan juga Farizki dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan ini sudah sesuai dengan prinsip dalam coaching, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi? Seperti itu, Ibu. Oh iya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta, sehingga saya nanti biasa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi Pak. Baik, Ibu, terima kasih, hari ini luar biasa sekali. Iya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi, Ibu. Amin, amin. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang baik ya Pak ya. Amin, baik Ibu, sama-sama. Demikian observasi kita kali ini, Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama Ibu, mari. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak Rizky. Pak Rizky gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Nah, baik Pak Ahmad, sebelum kita melakukan nanti coaching ya, sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, baik nanti pada coaching hari ini, coach dan coachi akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, nantinya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachi, dan bagaimana juga coachi tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, nanti juga jangan lupa ya Pak ya, disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses, dan memaksimalkan potensi coachingnya nantinya. Nah, yang pertama, pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa nanti yang akan Bapak kembangkan pada sesi coaching kali ini? Baik, izin menyampaikan Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama tentunya terkait dengan kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif, mendengarkan dan juga menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat mendorong coach untuk menggali potensinya, seperti itu.
Ya, bagus 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 sekali Pak yang Bapak akan kembangkan. Selanjutnya yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin nantinya diobservasi nanti? Baik, secara khusus tentunya saya ingin lebih spesifik lagi, tentunya saya ingin mengembangkan atau terkait dengan mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali potensi coach saya seperti itu, Bapak. Ya, bagus bagus. Pertanyaan terakhir Pak Ahmad, Baik, Pak. indikator yang seperti apa yang nantinya diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Baik, Pak. Saya menginginkan dalam proses coaching kali ini, coach bisa menemukan solusi dari permasalahan dan tentunya menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oh, begitu, begitu. Ya, sangat bagus sekali apa yang diinginkan oleh Pak Ahmad. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi ya. Baik, Mungkin demikian dulu ya Pak Ahmad, pra baik, observasi baik. kali ini. Silahkan Bapak melakukan coachingnya dengan Ibu Santi ya nanti ya. Iya, tentunya. Semoga sukses dan berjalan sesuai rencana Pak ya. Amin, terima kasih Bapak, arahan dan juga tentunya informasi terkait dengan proses coaching ini. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Apa kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Pak Ahmad. Selamat siang juga. Alhamdulillah baik Pak. Baik Iya Ibu. Pak. Baik Ibu, kelihatannya ada sedikit murung nih, ada sesuatu hal kayaknya nih yang mau diceritakan Ibu. Apakah betul nih? Iya Pak, betul sekali Pak. Jadi akhir-akhir ini saya mendapat bingung Pak gitu Pak. Hmm. Baik Ibu, kebetulan saya ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit sebelum melanjutkan ke jam berikutnya. Eh, terus apa nih yang mau diceritakan terkait dengan permasalahan apa Ibu? Baik Pak, terima kasih. Jadi begini Pak, terkait rekan-rekan guru di sekolah saya Pak, saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Metode pembelajaran yang biasa dilakukan cenderung monoton Pak, ceramah lagi. Padahal kita ketahui perkembangan zaman semakin canggih. Teknologi pembelajaran semakin pesat, tapi guru-guru tidak mau terjadi adanya perubahan, Pak. Mereka hanya mengandalkan metode pembelajaran konvensional saja, sehingga pembelajaran kurang bervariatif. Begitu, Pak. Betul sekali. Ini biasanya terkait dengan masalah klasik ini, proses pembelajaran seperti ini. Berarti kalau saya garis bawahi permasalahan yang Ibu sampaikan terkait dengan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan yang kurang bervariatif ya Bu ya? Iya Pak, betul sekali. Mereka hanya melakukan pembelajaran dengan model atau metode yang lama dan monoton seperti ya misalkan teacher center gitu Pak ya, sekarang mah ceramah lagi gitu Pak. Dan Betul. sumber pembelajarannya hanya menggunakan buku paket saja Pak. Padahal kan zaman sekarang banyak sekali Pak sumber pembelajaran menurut saya begitu Pak. Baik Ibu. Uh, Betul sekali apa yang Ibu paparkan tadi. Tentunya, kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan atau tujuannya apa sih Ibu? Begini Pak, mungkin dari pertemuan kita kali ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan Pak, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran bagi guru-guru di sekolah saya Pak. Baik Ibu. Jadi yang ingin Ibu dapatkan adanya perubahan. Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin dilihat atau yang Ibu ingin dapatkan seperti itu?
Iya Pak, saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal seperti penyampaian metodenya, atau model pembelajarannya menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Canva atau hanya sekedar membuat slideshow PowerPoint mungkin juga itu sudah lebih baik Pak daripada hanya mengandalkan ceramah dan ceramah saja Betul. tanpa menggunakan media apapun. Ini sebenarnya agar kita mampu mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid Pak atau pembelajaran berdiferensiasi gitu, Pak. Betul, betul. Apa yang Ibu sampaikan tadi barusan terkait dengan proses pembelajaran yang bervariatif, penggunaan metode, model, tentunya ini bisa dikatakan sebagai kondisi yang sangat ideal dalam proses pembelajaran. Kira-kira kondisi ideal di level berapa nih di sekolah Ibu kalau di diskalakan 1 sampai 10? Nah, kira-kira di level berapa Ibu? Berapa ya, Pak? Ya mungkin kalau melihat kondisi saat ini, mereka ada di level 5 mungkin, Pak, seperti itu. Oh, baik. Di level 5 Ibu ya. Terus menurut Ibu dengan kondisi tersebut di level 5 ini apakah ada harapan untuk ditingkatkan ke level berapa gitu sih dengan proses pembelajaran yang bervariatif dan tentunya model-model metode dan lain sebagainya Ibu tadi paparkan tersebut. Berapa ya, Pak? Bentar ya, Pak. Oh iya, Pak. Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya, Pak. Karena mereka untuk ke level yang lebih tinggi lagi agak sulit, Pak. Karena mengingat banyak guru yang lebih senior. Sehingga di kondisi 7 saja menurut saya sudah bagus, Pak. Baik, Ibu. Di level 5 ke level 7 ya. Kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut dari level 5 ke 7 ini? Sebetulnya saya juga masih memikirkan apa yang bisa saya perbuat, tapi mungkin sepertinya kegiatan mentoring yang pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi ya bergantian seperti itu, Pak. Baik, baik, baik. Oh ya itu Ibu ya. Ibu melakukan mentoring dan juga pendampingan. Kira-kira selain itu ada gak strategi lain yang ingin Ibu terapkan agar para guru atau rekan-rekan guru ini lebih nyaman gitu? Seperti itu. Ada sih sebenarnya ya kalau bukan mentoring, berarti saya akan mencoba konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan mungkin Pak, atau workshop Pak. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam pembelajaran menggunakan media-media pembelajaran yang berkreatif Pak. Hmm, Kalau dilihat-lihat, tentunya Ibu udah merencanakan nih proses mentoring, pendampingan individual secara face to face atau juga kegiatan pelatihan atau workshop ya. Dari ketiga ini, kira-kira menurut Ibu yang lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan dapat dilaksanakan, yang mana Bu kira-kira Bu? Yang mana ya Pak? Oh iya Pak, sepertinya yang mentoring ya Pak, karena untuk pelatihan atau workshop perlu perencanaan yang matang Pak. Terus perlu lagi waktu yang tidak sebentar, membutuhkan biaya juga, dan mencari narasumber yang kompeten. Menurut saya, yang lebih nyaman dan cepat saat ini adalah mentoring Pak. Mentoring ya. Terus dalam kegiatan mentoring kira-kira memerlukan bantuan atau dukungan dari orang lain atau siapa yang akan dilibatkan gitu, Bu? Iya Pak, saya nanti akan meminta bantuan Pak, rekan saya di sekolah yang memang pinter atau ahli dalam IT Pak, dan mereka telah menggunakan pembelajaran dengan
model bervariatif juga. Misalnya di sekolah saya ada Pak Ade dan Bu Puji, mereka sudah menggunakan pembelajaran atau metode yang bervariatif gitu Pak, dan mereka memang ahli IT juga Pak. Wow, keren. Saya setuju nih. eh dengan proses tersebut tentunya akan melaksanakan proses yang berkolaborasi tentunya dengan rekan sejawat. Hal ini saya sangat sepakat dengan apa yang Ibu sampaikan. Kira-kira kapan Ibu laksanakan? Insya Allah Pak, secepatnya insya Allah minggu depan saya akan coba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi di sekolah saya untuk melaksanakan kegiatan mentoring tersebut Pak. Oh, baik Ibu, luar biasa sekali lagi apa yang Ibu paparkan tadi terkait dengan permasalahan sampai solusinya sudah Ibu dapatkan, dan tentunya kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang Ibu peroleh atau Ibu dapatkan? Iya, iya Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Saya setelah pertemuan kali ini atau ngobrol sama Pak Ahmad ya, saya mendapatkan gambaran bagaimana agar terjadinya perubahan di sekolah saya. Saya nanti akan menggunakan dengan cara adanya kegiatan mentoring yang dibantu oleh rekan saya yang ahli di bidang IT dan telah menggunakan pembelajaran dengan model bervariatif, Pak. Begitu, Pak. Alhamdulillah, luar biasa Ibu. Ibu telah mendapatkan solusi dari permasalahan yang tentunya udah Ibu sampaikan terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat ya. Saya Iya, tunggu kabar baiknya Ibu. Eh, tentunya semoga apa yang direncanakan nanti bisa terlaksana dengan baik Ibu. ya, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Ahmad sudah memotivasi saya dan terima kasih juga sudah mengganggu waktu Pak Ahmad ya Pak ya. Tidak, Bu. Jadi Siap. akhirnya Ini keluh kesah waktunya masih saya. ada ini. Iya, jadi saya sedikit lega Pak setelah bercerita sama Pak Ahmad begitu Pak. Sama-sama, Ibu. Kalaupun nanti boleh di waktu senggang kita ngobrol-ngobrol kembali. Jangan sungkan-sungkan, Ibu. Iya, baik Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Mungkin itu saja Pak yang akan saya sampaikan pada saat ini. Mungkin juga Pak Ahmad bisa melakukan atau melanjutkan aktivitas selanjutnya ya Pak ya. Baik, Bu. Sama Ya, Ibu juga, Mangga. ya baik Pak, saya akan berangkat lagi ya Pak. Terima kasih Baik. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Waalaikumsalam, Pak Rizky. Selamat sore. Gimana tadi lancar? Alhamdulillah, tadi proses coaching dengan Bu Santi lancar, Pak Rizky. Alhamdulillah. Baik, Pak Ahmad. Tadi Pak Ahmad sudah melakukan coaching ya dengan Bu Sati. Saya lihat prosesnya sangat baik sekali. Nah, sebelum ke sesi penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya sama Pak Ahmad dalam kegiatan pasca observasi ini, Pak. Baik, baik, Pak. Nah, baik, yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan selama pelaksanaan kegiatan coaching tersebut terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, izin Pak. Dalam pelaksanaan coaching tadi, saya telah melaksanakannya dengan menggunakan alur Tirta tentunya, yaitu pertama menanyakan terkait dengan tujuan, kemudian yang kedua identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coach yang coach yaitu Bu Santi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan alur permasalahan atau solusi seperti itu. Baik, baik, baik. Nah, menurut saya Pak, selaku observer tadi ya,
saya telah melihat proses coaching Bapak dengan Bu Santi sudah berjalan dengan baik ya, alhamdulillah. Dan juga proses alurnya juga apa sudah sesuai. Kalau menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta, Pak ya. Dan Baik, juga Bapak sudah berusaha menggali semaksimal mungkin dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Santi tadi sehingga eh, Bapak bisa menemukan solusi atas permasalahan permasalahan dan juga coaching tadi sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching, Pak itu. Nah, selanjutnya Pak Ahmad, baik, baik, pertanyaan kedua ini juga menjadi pertanyaan terakhir ya. baik, baik, Pak. Kita tutup nantinya. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi, Pak? Baik, Ibu. Tentunya dalam proses coaching yang jadi acuan pokok sebagai pedoman yaitu alur Tirta. Tentunya saya akan lebih mempelajari untuk memahami lagi bagaimana penggunaan kalimat, penggunaan kata yang digunakan dalam proses coaching sesuai dengan alur Tirta tersebut. Sehingga harapan saya tentunya proses pelaksanaan coaching selanjutnya akan lebih baik lagi seperti itu, Pak. Oh iya iya, sangat-sangat bagus sekali Pak ya. Apa yang Bapak tadi utarakan, yang Bapak jelaskan, Terima kasih, Pak. mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi Pak ya. Semoga Amin, amin, terima kasih, Pak. ke depannya juga kita bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi Pak ya. Amin, amin, amin. Demikian Pak Ahmad ya, observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Apa yang saya berikan masukan kepada Pak Ahmad, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan juga kedepannya kita bisa lebih berbagi kembali Pak Ahmad. Terima kasih Pak, terima kasih sangat banyak sekali masukan yang sebagai modal saya buat proses coaching selanjutnya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga Pak Ahmad. Saya izin pamit dulu ya. Assalamualaikum Baik, baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.